Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Alwistiasari, NPM 1911080221. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang teknik satiation atau penjenuhan dalam memenuhi tugas konseling individu mata kuliah praktikum teknik-teknik konseling yang diampu oleh dosen Bunda Mega Arya Monika. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ulfi Alwistiasari. Saya biasa dipanggil Ibu Ulfi atau Mbak Ulfi, senyamannya Mbak aja. Baik, boleh saya tahu nama Mbak siapa? Silahkan perkenalan dulu. Baik, Bu Ulfi. Perkenalkan, nama saya Miranda Miranda Tasya. Biasa dipanggil Tasya. Alamat saya dari Pringsewu. Dari Pringsewu. Sebelumnya, Mbak tahu saya ini sebagai konselor itu dari siapa ya, Mbak? Dari teman saya, Bu. Soalnya saya kan sering curhat sama teman saya. Jadi dia kayak nyaranin buat konseling ke ibu gitu. Kayak merekomendasikan pada saya terus ngasih nomor kontak saya gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai untuk proses konselingnya, saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Mbak Tasya sudah pernah melakukan konseling individu atau belum? Belum ya. Jadi ini pertama kali ya, Mbak ya. Jadi sebelumnya saya akan memberitahu dulu nih, Mbak, apa itu konseling individu. Yaitu suatu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak, yaitu konseling untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak hadapi sehingga bisa mencapai hasil dan tujuan yang Mbak harapkan dari permasalahan-permasalahan Mbak tersebut gitu. Sampai sini apakah Mbak sudah paham atau masih bingung, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, cukup paham. Sudah cukup paham ya. Sekarang Mbak minum dulu ya supaya lebih rileks. Silakan Mbak minum dulu. Baik, Mbak Tasya, apakah sudah cukup rileks? Sudah, Bu. Baik, yang pertama kita berdoa dulu ya, Mbak ya, sebelum kita memulai konseling ini. Baik, saya pimpin ya, Mbak ya. Sebelum melakukan konseling, marilah kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah Mbak Tasya sudah siap? Siap, Bu. Baik, silahkan Mbak Tasya mulai menceritakan permasalahannya. Jadi gini, Bu, kan sebelumnya saya itu punya pacar. Nah, saya itu pacarannya sudah cukup lama, sekitar 4 tahun. Sudah 4 tahun. Iya. Nah, baru bulan kemarin saya itu putus dengan pacar saya, Bu. Putus. Jadi kayak saya itu kan 4 tahun itu kan waktu yang lama ya. Oh Bu. iya, tentu tidak Jadi, sebentar. iya, jadi kayak saya tuh putus itu kayak jadi gak bisa ngelupain dia gitu, Bu. Kayak susah move on. Oke, terus? Jadi kayak saya tuh sering kepikiran gitu, Bu. Jadi kayak ya biasanya sama dia, chattingan sama dia. Jadi sekarang kayak nggak pernah. Jadi setiap harinya tuh saya selalu menangis, Bu, di kamar. Kayak merasa sepi gitu, merasa kehilangan ya, Mbak Tasya ya. Iya, baik. Terus boleh saya tahu apakah putusnya tuh karena apa ya, Mbak? Jadi karena dia tuh sering chatan sama cewek gitu, Bu. Kayaknya udah sampai dia pacaran, dia nyelingkuhin saya gitu. Oh, udah nyelingkuhin Mbak Tasya Iya. gitu. Ini baru dugaan Mbak Tasya atau udah bener-bener fix terjadi? Mbak Tasya udah punya bukti-buktinya? Saya pernah ngegepin dia chatan sama cewek gitu, Bu. Sering gitu, nggak cuma sekali 2 kali. Tapi kayak saya tuh selalu memaafkan. Soalnya tuh udah 4 tahun sayang, Bu. Soalnya saya juga kayak sama orang tuanya itu udah saling kenal. Oh, jadi keluarganya sudah saling kenal. Keluarga dia juga udah kenal Mbak Tasya. Udah. Begitupun sebaliknya. Oke. Lalu bagaimana Mbak Tasya? Ya, jadi kayak
jadi gimana ya Bu, soalnya saya tuh selalu kepikiran gitu, kayak selalu pengen ngechat dia, tapi saya tuh gengsi karena saya tuh udah diputusin loh Bu. Oh, Mbak Tasya yang diputusin. Iya, padahal kan dia yang salah, tapi saya yang diputusin gitu. Saya nggak terima gitu. Kalau melihat dari kasusnya Mbak Tasya yang diputusin, berarti itu kan dia udah menunjukkan kalau dia tuh udah nggak mau gitu Mbak Tasya. Dalam arti di sini dia lebih memilih selingkuhannya kan dibanding Mbak Tasya, apalagi Mbak Tasya yang udah pacaran sampai 4 tahun gitu kan. Nah kalau menurut saya sih dia udah nggak menginginkan menjalin hubungan sama Mbak Tasya gitu. Ya memang rasa kehilangan, rasa sakit hati itu pasti ada ya Mbak ya. Tapi kan di sini namanya hubungannya sudah tidak bisa dilanjutkan, ya bagaimana lagi Mbak, sudah tidak bisa dipaksakan lagi kan gitu. Lalu saya tanya nih, memang kalau misalnya Mbak Tasya ini chattingan, apalagi sih yang mau Mbak Tasya bahas sama dia gitu? Apakah masih ada pertanyaan dari Mbak Tasya yang belum terjawab, atau apa sih gitu tujuan Mbak Tasya ingin chattingan gitu? Iya, kayak pengen minta penjelasan lah. Soalnya kayak dia ini mutusinnya tiba-tiba loh Bu, kayak saya tuh nggak pernah buat salah, jadi kok tiba-tiba dia mutusin tanpa penjelasan gitu. Padahal dia yang salah Iya, gitu ya? makanya saya tuh kayak bingung salah saya apa, jadi kayak saya tuh kayak kepikiran gitu, kayak diteror. Pas saya tuh salah apa sampai diputusin, kayaknya dia yang salah, saya maafin gitu. Baik gitu. Sekiranya apakah kalau dengan chattingan perasaan Mbak Tasya kesepian kayak gitu tuh menjadi sedikit lebih reda gitu? Iya, soalnya kan 4 tahun ya Bu, hubungan saya tuh di publik, jadi kayak nggak pernah ada cowok-cowok lain gitu yang ngechatin saya, jadi ya cuma dia teman saya gitu. Jadi kalau saya nggak chatan ya saya tuh benar-benar kesepian gitu Bu. Nah kalau misalnya saya tanya, misalnya chattingan, tapi dengan chattingan ini Mbak Tasya berharapnya jadi teman aja, atau pengen berharap lebih, atau maksudnya dalam arti di sini tuh Mbak Tasya ingin balikan gitu? Kalau emang bisa diperbaiki, saya emang pengen memperbalikan Bu. Cuma kalau emang nggak bisa ya cukup buat temenan, jangan udah 4 tahun pacaran putus dengan penjelasan yang nggak jelas. Nggak ada komunikasi Iya, juga. jadi malah jadi memutus silaturahmi gitu. Oke, jadi dari permasalahan Mbak Tasya di sini, saya punya suatu teknik, yaitu namanya teknik satiation atau penjenuhan. Sebelumnya, apakah Mbak Tasya sudah pernah mendengar atau sudah pernah tahu tentang teknik ini? Belum pernah Bu, asing banget. Saya baru Asing ya. Jadi di sini teknik satiation atau penjenuhan itu merupakan suatu penjenuhan dari tingkah laku yang tidak diinginkan oleh Mbak Tasya, di mana dengan pemberian reinforcement secara banyak dan terus menerus. Maksudnya apa sih Bu teknik penjenuhan ini? Jadi di sini kan Mbak Tasya ingin menghubungi mantannya kan, pengen ada komunikasi kan. Kalau menurut saya sih jangan dilawan perasaan tersebut. Jadi ya nggak ada salahnya Mbak Tasya ngechatin dia terus nyampe, meskipun mungkin dia nggak ngebales atau dia responnya tidak sesuai harapan Mbak Tasya gitu kan. Mbak Tasya nggak apa-apa, tetap chatin dia terus, tanyain kabarnya, atau mungkin ada unek-unek yang masih Mbak Tasya ngerasa ngeganjel tuh ya sampaikan aja sama dia gitu. Kenapa harus melakukan ini gitu, supaya Mbak Tasya itu diharapkan merasa bosen, merasa puas gitu. Semua unek-unek Mbak Tasya itu sudah tersampaikan sama dia gitu. Mau respon dia baik atau tidak baik itu urusan nanti gitu. Yang penting Mbak Tasya merasa puas dan merasa jenuh. Lama-lama kan kalau udah puas kayak bosen kan, aduh ternyata responnya nggak sesuai harapan saya ya, atau oh apalagi sih yang mau saya sampaikan, perasaan kemarin-kemarin udah semua gitu. Apakah sampai sini Mbak Tasya paham atau ada yang ingin ditanyakan atau bingung gitu? Sebenarnya saya tuh pengen banget ya Bu ngechatin dia gitu, tapi cuma tuh saya kayak gengsi gitu loh Bu. Entah dikiranya apa sih, di cewek udah diputusin masih aja ngehubungin, atau takutnya dia emang bener-bener udah punya pacar kan. Saya takut yang dilabrak gitu Bu sama pacarnya. Jadi ya saya urungkan aja niat saya, cuma kayak ya udahlah gitu, diemin aja. Jadi kalau menurut saya sih gengsi itu pasti ada ya Mbak Tasya ya. Cuman daripada Mbak Tasya kayak gini terus dipendem, kayak merasa bertanya-tanya kan, salah saya tuh di mana sih? Kenapa sih saya yang diputusin padahal dia yang salah gitu kan? Mbak Tasya pasti ngerasa bertanya-tanya kan, perasaan itu tuh pasti ada kan. Daripada Mbak Tasya penasaran dan biar Mbak Tasya ngerasa puas dan jenuh, saya menyarankan teknik ini gitu. Apakah Mbak Tasya siap atau tidak untuk menjalankan teknik ini?
mungkin saya akan melakukannya ya Bu ya, tapi cuma mungkin butuh waktu aja gitu. It's okay Mbak Tasya. Kita pakai proses step by step gitu, kayak nggak harus yang tiap jam ngechatin dia gitu. Kayak di saat Mbak Tasya ingin ada yang ingin disampaikan atau Mbak Tasya merasa kesepian, itu waktunya Mbak Tasya gitu. It's your time gitu buat menyampaikan kepada mantannya Mbak Tasya gitu. Jangan hirauin dulu responnya seperti apa, yang penting pikirin dulu perasaan dan Mbak Tasya tuh merasa udah disampaikan semua gitu kepada mantannya gitu. Saya juga berharap dengan teknik seperti ini kan Mbak Tasya juga akan ngerasa ngechatin terus bosen, jenuh gitu kan. Lama-lama Mbak Tasya tuh lama-lama akan puas dan udah deh, ngapain sih saya ngechatin lagi gitu, toh dia juga udah punya pasangan, dia tanpa saya juga bahagia gitu ya, saya juga harus lebih bahagia dong tanpa dia gitu. Baik Bu, mungkin dari apa yang udah Ibu jelasin mungkin saya akan melakukannya, cuma sepertinya saya lebih membutuhkan bimbingan dari Ibu, jadi saya nanti minta tolong ya kepada Ibu. Baik, saya akan membimbing Mbak Tasya, dan jika Mbak Tasya membutuhkan konsultasi lebih lanjut lagi, saya sangat siap. Akan ada kontak WhatsApp saya, bisa Mbak Tasya hubungin untuk jadwal kita selanjutnya untuk bertemu lagi, atau mungkin evaluasi dari teknik ini tuh seperti apa gitu. Mbak Tasya misalnya ada kesulitan, Mbak Tasya bisa hubungi saya, kemudian saya akan membimbing Mbak Tasya untuk lebih lanjut. Sampai sini, apakah ada yang Mbak Tasya ingin sampaikan kepada saya, atau mungkin sudah cukup? Sepertinya sudah cukup Bu. Sudah cukup. Apakah Mbak Tasya sudah merasa lebih sedikit tenang gitu atau lega? Sudah Bu. Baik, sudah cukup. Silakan Mbak Tasya minum dulu. Ya, baik. Jadi tadi saya sudah memberikan kesimpulannya juga ya Mbak ya. Jadi sampai sini saja konseling kita. Ya Ibu. Baik. Oke. Sebelum menyelesaikan proses konseling kita, mari kita menutup proses ini dengan berdoa. Doa. Doa selesai. Mbak Tasya, terima kasih ya Mbak Tasya sudah menggunakan jasa saya dan memilih saya sebagai konselor Mbak Tasya. Semoga kita bisa menjalankan teknik penjenuhan ini dengan lancar ya. Semoga Mbak Tasya juga bisa lebih baik ke depannya, bisa cepat melupakan mantannya, bisa menjadi lebih baik ya Mbak Tasya ya. Mari kita sama-sama berusaha ya Mbak ya di sini ya Mbak ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih ya Mbak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baik ya Bu, saya izin pamit. Terima kasih. Baik Mbak Tasya, sama-sama. Mari saya antar Mbak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.